Di mana TNI? Kok diam 1000 bahasa ketika dasar negara dirubah oleh Bude? Ternyata Pak, bahkan diprediksi 2024 kalau 10 proyek reklamasi itu jadi, termasuk di Teluk Benoa Bali, akan ada 200 juta rakyat Cina daratan yang akan menempati 10 proyek reklamasi. Ancamannya saya diancam 10 tahun penjara. Tidak tanggung-tanggung. Yang melaporkan itu adalah Eva Sundari, DPP PDIP Pusat. Juhairi Misrawi, DPP PDIP Pusat. Kemudian DPW PDIP Surabaya, Jawa Timur. Akhirnya 6 penyidik dari Bareskrim Mabes Polri langsung menyidik saya. Saya ditelepon Mabes Angkatan Darat dari Bais. Ya. Ustaz, mohon bahaya komunisme disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi saya bingung, Pak. Mabes Polri melarang, Mabes Angkatan Darat memerintahkan saya. Saya tanya kepada Bareskrim yang penyidiknya itu, saya boleh tidak melakukan gugatan balik kepada Buzzer Istana? Tidak bisa Ustaz. Buzzer Istana itu dilindungi negara. Buzzer itu digunakan untuk melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Itu kalau buzzer ini Pak di Brunei mati, dihukum mati sudah itu. Ustaz, ini di Jawa Timur mulai dari Surabaya sampai kecamatan itu semua sudah jadi jongosnya Cina. Indonesia sudah tidak punya kedaulatan lagi. Kira-kira tanda-tandanya sudah muncul enggak Pak? Sudah. Yang pertama, setelah bangunan ibu kota negara yang baru itu jadi, Indonesia harus menyewa kepada Cina. Nyewa. Sementara ibu kota Jakarta digadaikan. Cina diberikan HGB, hak guna bangunan di ibu kota negara yang baru, IKN-nya itu 160 tahun. Artinya ini penjajahan tanpa perang. Nama investasi itu ternyata artinya itu penjajahan. Warga negara Cina daratan boleh nempat di Indonesia 10 tahun. Akhirnya rakyat Cina daratan tiap hari memenuhi Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Kendari, Bandara Manado. Pemerintah Cina akan melakukan akselerasi, percepatan, ingin menjadikan umat Islam di Indonesia itu Muslim sekuler. Rakyat Cina daratan yang datang ke Indonesia itu tidak akan balik ke Cina lagi. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan mata sipit, Ya'jud wal Ma'jud, yang membantai 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Terbongkar juga, muncullah kasus Sambo. Itu uangnya Sambo itu dimasukkan ke rekeningnya Brigadir Yosua. Berapa Pak yang kemarin persidangan diumumkan? 100 triliun. Akhirnya terbongkar. Siapa presiden, calon presiden oligarki tahun 2024? Ini terbongkar juga. Ternyata sudah disiapkan oleh Jenderal Sambo. Siapa Kapolri tahun 2024? Sudah disiapkan rapi sekali. Akhirnya gagal, berantakan.